Oke, ya, kita langsung aja membuat sebuah project Android baru untuk mencoba fragmen ya. Jadi pada tutorial pertama ini ya skenarionya adalah kita menyiapkan sebuah kontainer untuk sebuah fragmen ya, lalu kita juga akan membuat fragmen dan memasang atau menambahkan fragmen tersebut ke kontainer ini ya. Nah, untuk list ya kita pakai bantuan fragment list ya. Ini adalah perluasan dari sebuah base class-nya fragment ya. Dia punya berbagai macam fungsi untuk menampilkan data pada sebuah list ya. Jadi ini agak mirip dengan list view ataupun recycler view ya, tapi dia menggunakan fragment. Nah, untuk sekarang silakan dibuka Android Studio-nya ya, kemudian kita buat project baru ya. Namanya bebas, saya berikan nama week 8 gini aja ya. Nah, untuk minimum SDK-nya, kali ini perhatikan tolong di-set minimumnya ke API 21, ya, alias Lollipop. Kenapa? Karena beberapa fitur pada tutorial ini sayangnya tidak berfungsi untuk API 21 ke bawah. Ya. Jadi, langsung aja saya akan buat project baru. Tetap empty activity seperti biasa. Kemudian saya akan buat ini ya sudahlah week 8. Kok week 8 ya. Week 8, bla bla bla. Minimum SDK-nya kita naikkan ke API 21. Ya, kemudian silakan unduh 3 gambar ini terlebih dahulu ya. MMJPG, Programming JPEG, dan Project JPEG. Ya, teman-teman yang dari Ubaya bisa dapatkan ini di Google Classroom. Kalau yang tidak punya akses ke sana, saya akan sediakan linknya di bawah. Ya, bisa diunduh secara gratis. Atau kalau mau teman-teman boleh pakai gambar sendiri. Ya, ini multimedia, gambar multimedia apapun. Ini gambar programming, ini gambar project. Ya, kalau bisa saya tunjukkan gambar multimedianya nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian ini gambar untuk programming, ya, dan ini gambar untuk project. Ya, bisa terlihat tiga-tiganya saya ambil dari freepik.com ya. Kalau mau boleh ngambil dari sana juga. Oke, saya akan tunggu sampai proses Gradle-nya selesai. Ya, sambil menunggu, oh ya, saya harus nunggu dulu sebelum bisa menambahkan 3 gambar ini ya. Ya, kalau sudah selesai nanti silakan di-copy ketiga gambar tersebut, masukkan ke res ya. Punya saya belum selesai, jadi saya akan skip aja videonya sampai Gradle saya selesai ya. Oke, Gradle saya sudah selesai, jadi sekarang saya bisa mulai masukkan ketiga gambarnya ke Drawable. Ya, semoga masih ingat caranya untuk menambahkan gambar ya. Jangan lupa nanti lakukan 2 kali untuk Drawable dan Drawable V24 ya. Oke, saya paste sekali lagi, kali ini ke Drawable V24. Oke, ya saya pastikan dulu. Nah, sudah masuk ya, ada MM, ada Programming, dan ada Project. Nah, berikutnya pada build Gradle yang modul app, kita akan tambahkan dependensi ke material design. Ya, kita sekalian aja menggunakan material design ya. Oke, di build Gradle yang modul app, tambahkan implementation com.google.material, sebentar, saya nggak hafal, com Google Android Material ya. Com Google Android Material, saya lihat material berapa dulu ya, material 121. Android Material, kemudian saya mau download library material versi 121. Ya, kalau ragu-ragu untuk
mengetikkan ini manual, salin aja dari slide-nya ya. Kalau sudah, jangan lupa di sync now. Ya, nanti Android Studio akan mendownloadkan library-nya material desain. Atau kalau kemarin sudah pernah menggunakan, bisa terlihat ya, build Gradle saya selesainya cepat banget, cuma 4 detik. Ya, langkah berikutnya untuk styles XML, kita ganti parent theme-nya ke theme material components, light, no action bar. Ya, lakukan aja. Di values, styles XML, nah ganti ini ya, theme dot material components dot light dot no action bar ya. Android Studio saya pintar banget ya, sudah tahu yang saya minta ini. Theme material components light no action bar. Nah, langkah berikutnya kita akan buatkan sebuah data class event. Ya, ini digunakan untuk menampung data-data event ya, misalkan data eventnya KSM atau UKM ya. Di sini ada ID, nama, deskripsi, gambar ya. Kita simpan ID-nya ya r.drawable sesuatu nanti ya. Lalu event date ini pakai string aja paling gampang. Jumlah kru yang dibutuhkan berapa, kru yang sudah ada sekarang berapa. Dan kita override fun to string karena nanti mau ditampilkan di list ya. Dan yang ditampilkan cukup namanya saja. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini ya di data class event ini ada implements serializable. Ya. Nah, serializable ini apa sih? Ya, dia sebenarnya adalah sebuah interface. Ini fiturnya dari Java. Ya, interface serializable akan mengconvert kelas ini nantinya ke sebuah byte stream, ya, sehingga dia nanti bisa dikembalikan langsung menjadi objek. Ya, kenapa kita butuh ini? Karena nanti kita akan tambahkan mengirim data ya, mengirim data sebuah objek dari untuk sekarang bayangkan aja, kita akan mengirimkan sebuah objek dari satu activity ke activity yang lain. Ya, kalau teman-teman pakai put ekstra, kan pasti tidak bisa mengirimkan objek. Ya, kita harus pecah satu persatu, ID sendiri, name sendiri, description sendiri, dan seterusnya. Ya, padahal di sini datanya ada 7. Berarti kita butuh 7 put ekstra, ya kan? Nah, untuk mencegah kerepotan tersebut, maka untuk mengirimkan objek, kita membutuhkan serializable ini. Ya, jadi ini fungsinya untuk mengirimkan objek daripada mengirimkan data-data yang tipenya tradisional seperti integer dan string. Oke, maka buatkan dulu ya data kelasnya. Silakan buat Kotlin kelas baru, event, kelas ya, jangan lupa. Lalu saya akan buat dia sebagai data kelas event dengan field-nya adalah ID, name, dan description dulu deh. File ID integer, file name string, string, file description string. Saya enter ke bawah aja ya. Kemudian ada file pic integer, lalu ada event date, string, file crew needed, integer, ya, dan terakhir adalah file crew number, number integer, dan kita implement serializable.
Ya, lalu di dalamnya kita override fun to string, dan saya hanya mengambil namanya saja. Oke, data kelas kita sudah jadi. Nah, satu catatan sedikit ya untuk serializable, ya kalau teman-teman mencari di internet, akan ada beberapa sumber yang mengajarkan cara kedua, ya. Namanya adalah interface parcelable. Ya, parcelable ini buatannya Android SDK sendiri. Ya, kalau serializable tadi sudah bawaan dari Java. Ya, bahkan sebelum Android, serializable itu sudah ada. Nah, ada beberapa klaim yang mengatakan bahwa parcelable itu jauh lebih cepat dibandingkan serializable. Ya, tapi ada juga yang ngeklaim serializable yang lebih cepat kalau implementasinya benar. Ya, tapi karena sekarang smartphone ini sudah jauh lebih cepat dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ya. Perbedaan kecepatannya kalau sekarang tidak terlalu kentara, ya, kecuali kalau kita mau mengirimkan data yang jumlahnya ribuan, ya, itu baru terasa. Ya, tapi pada contoh kasus kita, data kita cuma 3, bahkan nanti yang dikirim hanya 1. Ya, jadi menggunakan parcelable dan serializable ini untuk sekarang sama aja. Ya, sehingga kita akan gunakan serializable aja untuk tutorial ini ke belakang ya. Kalau memang ada yang tertarik untuk menggunakan pendekatan Android murni ya, menggunakan parcelable ya, bisa kasih tahu saya di kolom komen di bawah, nanti saya jelaskan secara terpisah ya. Kalau mau pakai parcelable caranya gimana. Oke, nah sekarang di main activity silakan siapkan sebuah release event ya, lalu tambahkan beberapa objek event ini. Oke, supaya cepat saya sudah sediakan playground Kotlin-nya, tinggal copy aja. Ya, walaupun mungkin bentuknya agak beda sedikit ya. Saya langsung sediakan var events di bagian atas ini dan langsung pakai release off untuk membuat sebuah release event. Ya. Di sini ada 3 buah event. Ya, ini eventnya Informatika Ubaya semuanya untuk teman-teman yang di luar Ubaya ya. Ada yang pertama ada ILPC, ini lomba programming, Informatics Logic and Programming Competition. Ya, yang kedua Maniak, ini Multimedia and Interactive Art Competition. Ya, ini lomba multimedia, semuanya ini rutin tiap tahun ya. Nanti kalau memang tertarik dengan ILPC, Maniak maupun yang ketiga ada ICF, ya Informatics Creative Festival, teman-teman bisa pantengin Instagramnya Informatika Ubaya, nanti saya kasih linknya di bawah sekalian. Oke, jadi nanti tinggal kopas saja di atas ini. Ya, jadi tidak perlu on create lagi ya. Tapi kalau mau teman-teman ya boleh pakai .add. Ya, cuman saya ringkas menjadi pakai release off aja langsung. Oke, berikutnya kita akan menambahkan fragmen. Ya, ada 2 fragmen pada aplikasi ini. Yang pertama adalah event fragment list. Ini menunjukkan semua event yang ada listnya. Kemudian event detail fragment itu menunjukkan detail dari event yang dipilih nantinya. Nah, untuk membuat fragmen itu agak beda dengan biasanya membuat activity ya. Tapi caranya mirip sih. Tinggal klik kanan di package-nya, kemudian cari new, fragment, dan kita pakai yang blank dulu ya. Oke, kita akan buat yang pertama, event fragment list dulu. Klik kanan di nama package, pilih new, cari fragment, kemudian pilihlah yang fragment dalam kurung blank. Ya, kita akan membiasakan diri untuk mulai dari kosong dulu, walaupun mungkin yang jeli akan mengatakan, loh, di sini kan ada fragment list, ya, kenapa nggak pakai itu aja langsung? Ya, tapi seperti biasa, kita akan mulai dari fragmen kosongan dulu,
nanti kalau sudah ahli, teman-teman bisa mulai eksplorasi ya, misalnya pakai yang list, nanti jadinya gimana sih? Ya. Sekarang pakai fragmen blank dulu. Ya, kemudian fragment name-nya diganti event fragment list. Event fragment list. Layout name biarkan, lalu klik finish. Ya, Android Studio akan menambahkan dua file secara langsung, event fragment list KT dan fragment event list XML. Kita tidak butuh layoutnya, jadi bisa dengan aman dihapus. Ya, jadi saya akan remove si fragment list, event list. Ya, saya akan remove. Caranya adalah refactor, kemudian save, delete. Ya, kalau tanyain seperti ini, di OK aja. Lalu klik aja delete anyway. Ya, itu sebetulnya nggak aman dihapus karena event fragment list itu masih pakai. Ya, nanti kita akan edit kelas ini. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau di sini sudah digeneratkan cukup banyak code, juga tidak perlu khawatir ya. Kita akan pakai beberapa saja sebetulnya. Jadi kita akan biarkan ini apa adanya. Ya, kalau terganggu dengan yang merah, memang karena tadi sudah di warning sebetulnya waktu kita save delete fragment event list ya, sekarang jadinya error. Tapi tidak usah khawatir, on create view-nya nanti kita ganti kok. Oke, nah jadi untuk event fragment list ini alasan kita membuatnya adalah untuk merender daftar pada screen-nya. Nah, nanti dia harus extend dari list fragment class ya. Ini namanya kebalik ya, bukan fragment list, tapi list fragment. Ya, dia tidak punya layout, custom layout. Ya, sebetulnya punya, tapi layoutnya adalah default. Jadi sama kayak list view ya atau recycler view yang kita tidak berikan custom layout apapun. Oke, maka ganti dulu jenisnya, bukan fragment, tapi gantilah ke list fragment. Ya, nah perhatikan bahwa tadi ada beberapa to-do, ya. Kita akan lakukan satu persatu untuk beberapa to-do ini. Ya. Yang pertama adalah dia butuh array list dari main activity. Ya, maka dia butuh data member yang jenisnya juga sama. Namanya beda tidak masalah, tapi jenisnya harus sama, yaitu array list of event. Nah, kalau mau memastikan bahwa array list events yang dari main activity ini jenisnya juga events, ya. Jadi di array list of ini boleh ditambahkan events sih. Ya, tapi sebetulnya sorry, nama kelasnya event ya, salah. Ya, tapi bisa terlihat di sini sama Android Studio di abu-abu warnanya. Jadi sebetulnya kita tidak butuh. Ya, kalau pakai array list of Kotlin sudah sangat cerdas mengetahui bahwa ini adalah array list dari kelas atau objek-objek event. Ya, tapi kalau deklarasinya kosongan, maka kita butuh seperti ini ya, private var events sama dengan array list of event. Ya, bikin aja. Kerjakan di bagian rename and change types of parameters. Ya, ini kita tidak perlu semua, boleh dihapus. Ya, ganti aja dengan kalau ragu, ya kalau ragu dihapus, jangan dulu, ya tambahkan aja baru. Ya, private var events (2) array list of event sama dengan array list kosong gitu aja. Nah, untuk fragmen ini agak berbeda ya.
Dari Android itu mewajibkan bahwa konstruktornya itu kosong. Jadi dia tidak boleh ada parameter. Nah, kalau butuh data dari activity, lalu gimana caranya ngirim datanya? Ya, caranya adalah menggunakan objek bantu namanya bundle. Ya, bundle ini bayangkan aja dia mirip sama ekstra, tapi bundle ini untuk fragmen. Ya. Nah, untuk meletakkan data pada objek bundle, kita gunakan aja function sendiri namanya new instance. Ya, tadi sudah dibuatkan di bawah. Companion object, lalu ada fun new instance bla 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 ya. Param 1 string, param 2 string, ini nanti kita harus ganti semua. Ya. Tapi bisa terlihat sudah dibuatkan event fragment list dot apply bla bla bla. Dalamnya event fragment list ini berarti kan dia bikin baru ya, event fragment list yang baru. Kemudian kita langsung apply karena argumennya itu harus dibuatkan bundle baru yang isinya adalah langsung aja put serializable array events, lalu EVT ini adalah nama parameter dari new instance. Ya, sementara itu R-events kayaknya kita belum bikin sih ya. Sebentar. Nah ini, R-events itu kita belum bikin, nanti dulu aja. Ya, sekarang tuliskan dulu apa adanya. Oke, nah ini hati-hati sedikit ya. Karena kita sudah dibuatkan param 1 dan param 2, maka by default companion object-nya itu new instance-nya juga isinya param 1 dan param 2. Nah, kita harus hapus ini. Gantilah dengan langsung aja events yang jenisnya array list of event sama dengan, nah ini hapus semua, ganti dengan put serializable dalam kurung events. Oh sorry, yang pertama adalah key-nya dulu. Ya, di sini ARR underscore events. Tuliskan dulu aja apa adanya, events. Kemudian yang kedua adalah argumennya, tapi kita harus cast dia menjadi serializable. Ya, events as serializable. Nah, yang terganggu dengan merah-merahnya ini boleh bikin dulu dah. Ya, create lokal variable. Sorry, jangan lokal. Ya, ini buat sebagai konstanta di atas ya. Maka bikinkan properti baru, tapi jangan di companion object ya. Gini aja deh. Ya, kita buat di sini ya, private const file ARR event sama dengan langsung aja kasih events gitu aja. Ya, kalau benar maka bawahnya sudah merah lagi. Nah, berikutnya ini optional sih, ini hanya petunjuk saja, tooltip ya. Kalau mau ini bisa dihapus saja semua. Ya, hapus saja lah, kita tidak perlu deh ini. Kemudian sama Android Studio dikasih to do, ya ingat to do ini adalah apa yang harus kita kerjakan. Kita sudah mengganti jenis dan jumlah parameter boleh dihapus ya. Maka function new instance kita sudah selesai. Ya, bisa terlihat nanti fun new instance ini akan membuatkan sebuah event fragment list baru ya dengan argumennya itu sudah diberikan events ya. Events itu di serializable ya. Tadi kita implementasi interface serializable, maka untuk memasukkan ke dalam bundle kita harus pakai method
atau function put serializable. Ya, dan kalau ingat ini sama dengan berarti function new instance ini mengembalikan ini. Oke. Nah, berikutnya, nah ini ya, kalau memang perlu passingkan data yang lain, bisa seperti ini. Ya. Ini contoh aja ya, saya nggak akan implementasikan. Jadi misalkan put string, key, value. Ya, sama kayak put extra ya. Put extra itu selalu key, value. Ya, argumennya itu yang ada di atas ini. Oke, berikutnya ini sudah kita lakukan private conval r event sama dengan array events atau events saja juga boleh. Ya, lalu di on create ya. Di on create-nya kita akan membaca bundle-nya yang tadi sudah diberi serializable array list of events, kemudian di sini dimasukkan ke dalam variabel events. Ya, bisa pakai cara seperti ini, event sama dengan arguments tanda seru, get serializable, ini adalah key-nya, kemudian kita casting balik menjadi array list of event. Nah, sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan teman-teman menggunakan double, ini kayak double not ya, double tanda seru. Ini sebetulnya adalah membuat Kotlin itu mengabaikan pengecekan null. Ya, bahasa Kotlin ini sebetulnya bahasa yang safe null checking. Jadi kalau argumennya null itu dia akan ngomel bahwa get serializable-nya ini mestinya nggak ada. Ya, untuk mencegah omelan-omelan tersebut kita bisa pakai tanda seru. Ya, cuman teman-teman harus yakin bahwa arguments ini benar-benar tidak null. Ya, kalau ternyata argumennya null, maka nanti program kita akan crash ya, akan kena null pointer exception. Ya, jadi sebisa mungkin hindari pakai tanda seru kalau memang tidak yakin bahwa variabelnya itu pasti tidak null ya. Nah, kalau di sini sebetulnya sudah dibuatkan si arguments tanda tanya let bla bla bla. Kita bisa tiru sebetulnya. Ya, events sama dengan it.get serializable. Di situ pakai arg underscore ya. Mungkin kita tiru aja kali ya, biar seragam. Saya akan ganti namanya juga arg. Dan yang di bawah ini juga saya ganti arg. Ya, arg tentu saja arguments ya. Arguments apa? Nah, yang di get serializable itu apa? Kita panggil arg events. Kemudian di sini kita casting balik menjadi array list of event. Nah, seperti itu. Oke, dengan demikian, param 1 dan param 2 sudah tidak diperlukan. Kita bisa hapus dengan aman dari parameters di sini. Delete. Maka ini juga di-delete, sudah tidak perlu ya. Berarti to do yang di sini selesai juga, bisa di-delete. Dan ini selesai, ya. Argumentsnya juga tidak perlu, hapus. Berarti to do ini juga selesai, hapus. Nah, kurang lebih ini adalah isi dari event fragment list kita. Cuman masih ada satu yang error, yaitu yang di sini. Ya, inflate layout-nya masih error. Karena tadi kita meremove layout-nya. Nah, yang kita lakukan berikutnya ya masih belum selesai. Karena ini list, maka seperti recycler view maupun list view, dia butuh adapter. Ya, ini berikutnya, langkah berikutnya, kalau teman-teman lihat mirip sekali ya, var adapter sama dengan array adapter.
dengan konteksnya dari activity, lalu layoutnya pakai simple list item 1 aja, dan pasingkan events-nya, kemudian set list adapter sama dengan adapter. Ya, lakukan di sini. Nah, ini hati-hati sih, cuman events-nya sekarang bisa null. Ya, apakah nanti mau terima si adapternya? Kita coba aja. Var adapter sama dengan array adapter. Nggak perlu type. Ya, application context itu dari activity. Ya, saya pakai null dot aja deh. Application context. Kemudian Android R layout simple list item 1 dan berikan events. Ya, cuma kita punya masalah di sini ya. Dia harus minta konteks betulan, sementara activity ini sayangnya bisa null. Ya, maka untuk yang sekarang dengan terpaksa kita pakai ini ya, non null asserted yang tadi tanda serunya 2 buah. Ya, kita pede aja bahwa di sini activity-nya pasti ada. Maka terakhir list adapter sama dengan adapter. Nah, seperti ini. Oke, clean up-nya adalah menghapus semua to-do, kita sudah melakukannya. Override on list item click, nanti kita lakukan. Ya. Lalu on create view-nya kita hapus. Ya, kenapa dihapus? Karena bisa terlihat di sini kita tidak punya layout sebetulnya ya. Ya. Untuk kelas list fragment itu dia sudah punya binding sendiri, dia akan menginflatekan layout yang default ini, Android R layout simple list item 1. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan override untuk on create view. Ya, kalau nanti layoutnya itu custom, baru kita butuh override on create view. Ya, kita akan lakukan untuk jenis fragmen yang berikutnya nanti, waktu membuat detail fragmen ya. Oke, hapus. Lalu tambahkan on list item click. On list item click. Isinya apa? Biarkan dulu. Ya. Nah, untuk saat ini kita sudah selesai bikin event fragment list ya. Walaupun sebetulnya masih ada satu sih ya. Kalau mau ini boleh ditudu. Ya, tudunya adalah membuat implementasi method atau function on list item click. Ya, ini belum selesai. Kita akan coba nanti kalau tidak diimplementasi apapun, kalau kita pakai super gini aja bisa enggak? Ya, kita tinggalkan kelas event fragment list, kemudian pindah ke main activity, ya, bahkan pindah ke layoutnya sebetulnya. Ya, lalu constraint layout-nya diganti ID-nya menjadi container. Ya, ini akan saya hapus hello world-nya, delete. Lalu constraint layout-nya diganti nama menjadi container. Kenapa? Karena kita mau menampilkan list fragment tadi ya, event fragment list-nya ke sini. Dan ingat, fragment itu butuh container untuk bisa ditambahkan. Nah, maka di main activity sekarang tambahkan kode ini. Ya, kita harus membuat event fragment-nya dulu. Var event fragment list sama dengan event fragment list dot new instance
dengan kita memasingkan release event-nya tadi. Ya, kemudian kita harus membuatkan transaksi dari support fragment manager. Ya, di antaranya bikin transaction sama commit, kita bisa melakukan add, delete, maupun replace fragment. Ya, caranya memang seperti ini. Jadi kita harus bikin transaksi dulu, bikin transaction, lalu kita tambahkan event fragment kita ke kontainer tersebut, lalu kalau sudah tinggal di commit. Oke ya, saya akan ketikkan di main activity. Jadi langkah pertama buat dulu event fragment list-nya. Var event fragment aja. Event fragment sama dengan event fragment list dot new instance, dan kita kirimkan events ke sana. Ya, lalu kita bikinkan transaction dengan support fragment manager dot bikin transaction. Ya, tapi kalau teman-teman lihat di bawahnya commit itu tidak ada proses tambahan, jadi saya akan rangkum dengan apply ya. Kita akan buat transaksi dengan support fragment manager dot bikin transaction, saya langsung apply. Ya, berikutnya langsung add ke r.id.con sorry kok r.id r.id kontainer saya kok tidak ke-detect ya. ID-nya sudah dibikin kontainer, sebentar. r.id container, lalu ditambahkan event fragmentnya. Ya, entah kenapa ini kok tidak mau ya tadi autocomplete-nya. Kalau sudah tinggal di commit. Oke ya, ini sama yang saya ketikkan tadi di sini, itu sama seperti ini. Ya, cuman saya tidak mau repot-repot bikin variabel trans. Nah, waktunya dicoba sekarang. Ya, silakan di-run, kemudian lihat di emulator, ya, apakah muncul sekarang untuk list-nya. Ya, list fragmentnya apakah keluar atau enggak. Ya, saya akan percepat videonya sampai Gradle saya selesai. Oke, Gradle saya sudah selesai dan bisa terlihat di sini ya ada list view ya, tapi ini sebenarnya list fragment dengan 3 buah item ya, ILPC, Maniac, dan ICF. Ya, kalau diklik belum bisa melakukan apa-apa, nggak usah khawatir, nanti kita tambahkan ya. Jadi hasilnya kalau diklik ini akan muncul detail fragmentnya. Ya, tapi paling enggak list fragment kita sudah muncul. Ya, kalau misalkan ada yang error, nanti bisa tanyakan di Hangout Chat seperti biasa ya, atau boleh juga tanya di kolom komen di bawah. Oke, untuk list fragmentnya sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke tutorial kedua ya. Secara umum kurang lebih seperti ini. Jadi kalau salah satu diklik, maka akan muncul fragmen yang baru yang menunjukkan detail dari event tersebut. Ya, ini saya akan bahas di video yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap lanjut simak video selanjutnya ya.